Bila kita tak mimpi masuk surga, biasanya itu alamat umur kada panjang lagi. Nyatakan tak? Himbong tak mimpi masuk surga, nyatakan haparak mati dah. Nah, abah guru sakumpul dulu waktu hendak beroperasi lah. Pertama kali beroperasi itu dibawa ke Surabaya. Jadi waktu hendak beroperasi sampai di Surabaya, belum lagi dokter mau operasi belum. Sudah sampai di Surabaya, guru bangil datang guru bangil ma nunti kayak apa kabar ikam ding, jar guru bangil nih. Guru bangil kan nyamber guru sakumpul ading karena baangkatan dang sanak nih. Kayak apa kabar ikam ding, disuruh dokter artinya harus operasi, kada kawa kada operasi engge hadang dulu aja guru bangil. Aku betakon nun ikam adalah tak mimpi masuk surga ding. Mana aku nih guru sakumpul nih, adalah sebelum ikam operasi ini ikam tak mimpi masuk surga. Ujar guru sakumpul menjawab kadada kaai. Nah mun kadada operasi kayak itu kisahnya nang operasi pertama tuh kayak itu. Jakanya kira-kira guru sakumpul tuh tak mimpi masuk surga, kada diberiakan guru bangil operasi. Tapi saat itu jar guru sakumpul kadada ulun tak mimpi masuk surga, jar guru bangil operasi. Jana operasi pertama tuh di Surabaya. Nah, ketika kita mendengar tentang neraka, maka kita berusaha minta perlindungan ini, jangan sampai kita masuk neraka. Singgah gin jangan, apalagi berumuran di situ. Singgah gin jangan. Neraka tuh jar di bawah lah, di bawah. Jadi kalau kita istilah menyeberang jembatan, di sini padang mahsyar, batimbang, bahisab segala macam amal tuh di sini. Sudah dapat keputusan surga atau neraka, menjalani siratal mustaqim. Di subarang siratal mustaqim sana itu surga, di bawahnya neraka. Siapa nanti gelincir ya takkan neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka bila kita mendengar neraka, kita langsung minta perlindungan kepada Allah, mudahan jangan masuk neraka. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib wa syaraib abna'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu minhum al-habib Mustafa ibn al-habib Idrus Baharun wa jami'ul asatidah alladhina hadaru fi hadzal barnamij li hadzal yawm al-mubarak. Yang ulun hormati sahibul bait sekeluarga yang menjadi wasilah ulnya kita pada acara siang hari ini, hadirin wal hadirat yang ulun banggakan, yang ulun muliakan, yang mudah-mudahan sabarataan Allah berikan rahmat yang banyak, diampunkan segala dosa-dosa, dipercepat terkabul segala hajat, serta barakah kita berkumpul ini semoga Allah menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.
kita bertabarruk, ngambil berkah, ngalap berkah dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah Isra wal Mi'rajnya Nabi, yang mana Isra Mi'raj merupakan bagian dari keimanan yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad, yang terjadi pada setahun sebelum beliau pindah ke Madinah, saat umur beliau ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur, 51 tahun 9 bulan. Kejadian itu pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Diawali ketika Jibril mendatangi beliau, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'indal baiti muttaji'an baina rajulain idza atahu Jibril wa Mika'il wa Israfil wa malakun akhar ila akhirih. Diawali ketika Nabi berada di Hijr Ismail, di Higa Baitullah. Nabi berabah di antara dua orang laki-laki, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib wa Ja'far bin Abu Talib. Nabi berabah, tiba-tiba Jibril datang beserta dengan Mikail, Israfil, wa malakun akhar, yakni Ismail namanya, malaikat yang menggiring Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu. Dibawa ke tepi sumur Zamzam, fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni, dibedah dadanya Nabi sampai ke pusat, kemudian dicuci hatinya Rasulullah yang fungsinya zaduhu tuhran ala tuhrin, mereka menambah-nambah bersih hati Rasulullah. Hati Nabi itu sudah bersih, ditambah lagi bersih. Kemudian summa atbagahu, Jibril menutupnya, wa khatama baina khatifaihi bi khatamin nubuwah, lalu menstempel di antara dua belikat Nabi dengan khatamun nubuwah sebagai pertanda penutup kenabian. Ada lagi artinya Nabi setelah Nabi Muhammad. Summa utiya bil buraq, didatangkanlah kendaraan yang namanya buraq, kendaraan surga yang super cepat dan dijamin keamanan bagi yang mengendarainya. Berangkatlah Rasulullah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjid Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa, yang kemudian di tengah-tengah perjalanan itu macam-macam yang ditemui Nabi. Kiri kanan muka belakang itu macam-macam yang dilihat oleh Rasulullah. Di antaranya, wa ata ila wadin fawajada rihan tayyibatan baridatan wa rihal misik wa sami'a sautan faqala ya Jibril ma hadha, qala hadha sautul jannah taqul ya rabbi atini ma wa'adtani faqad kasurat ghurafi wa istabragi wa hariri wa sundusi wa abgari wa lu'lu'i wa marjani wa fiddati wa dhahabi wa akwabi wa sihafi wa abarigi wa marakibi wa asali wa ma'i wa labani wa khamri. Qala laki kullu muslim wa muslimatin wa mu'minin wa mu'minatin wa man amana bi wa bi rusuli wa amila salihan wa lam yushrik bi wa lam yattakhidh min duni andada wa man khashiyani fahuwa amin wa man sa'alani a'taituhu wa man agradani jazaituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu inni anallahu la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad wa qad aflahal mu'minun fatabarakallahu ahsanul khaliqin galat qad raditu. Dan telah datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu lembah, wadi bahasa Arabnya, artinya lembah. Kayak itu, nah ada turunan di buah gunung tuh lembah, karena wadi bahasa Arabnya. Nah wadi bahasa kita kesan mancok atau iwak wadi kayak itu. Nah. Baginda mendapati bau yang wangi lagi lembut, serta bau wangi kasturi, wangi misik, dan baginda mendengar suara bergemuruh. Maka baginda Nabi bertanya, wahai Jibril, suara apakah ini? Harum baunya.
gemuruh suaranya, lembut benar anunya nih, baunya nih lembut, wangi benar. Maka baginda bertanya, wahai Jibril, suara apa ini? Jibril berkata, ini adalah suara sorga, wahai Rasulullah. Yang berkata, si sorga itu tadi berucap, wahai Tuhanku, berikanlah daku apa yang engkau janjikan kepadaku. Sungguh sangat banyak kamar-kamarku, kain sutraku, pakaian sutraku, sarung sutraku, dan selendang sutraku, permata dan mutiaraku, permata intanku, perakku, dan emasku. Sungguh sangat banyak gelas-gelasku, piring-piringku, kendi-kendiku, dan kendaraanku. Sungguh sangat banyak maduku, air minumanku, susuku yang segar, dan arakku. Allah berfirman, engkau aku sediakan untuk orang Islam lelaki dan perempuan, untuk orang beriman lelaki dan perempuan, dan untuk orang yang beriman kepadaku, kepada Rasul-Rasulku, orang yang beramal saleh dan tidak menyekutukanku, dan tidak menjadikan sekutu-sekutu selainku. Barang siapa yang takut kepadaku, maka dialah orang yang beriman. Sesiapa yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya. Dan sesiapa yang memberikan hutang kepadaku, yakni infak harta karenaku, niscaya aku membalaskan kepadanya. Dan sesiapa yang bertawakal ke atasku, pasti aku akan mencukupkannya. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak pernah memungkiri janji. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Maha suci Allah, sebaik-baik zat yang menciptakan. Lalu surga pun berkata, sungguh aku telah ridho. Nah, ini ditemui oleh baginda Nabi waktu di perjalanan Isra Mi'raj. Belum lagi Nabi itu mailangi surganya, belum. Tapi Nabi ini sudah mencium bau surga. Ketika di perjalanan bau surga itu tercium. Sampai Nabi bertakun, ini bau apa? Jar malaikat, bau surga. Konon katanya bau surga itu bisa dicium 500 tahun sebelum kita masuk ke surga. Ya, surganya misalnya di mana andekannya. Nah, 500 tahun sebelum kita sampai ke surga, itu kita sudah mencium bau surga. Ada yang menyebutkan sebelum kita mencapai surga itu, kita wajib melewati perjalanan 1500 tahun menjalani Shiratal Mustaqim, titian dari padang mahsyar, imbah ditimbang, imbah dihitung, kita dapat buku catatan jelas ke surga apa ke neraka. Itu sudah kita jalan, jalan itu naik gunung, jalannya Shiratal Mustaqim tuh naik 500 tahun, lurus 500 tahun, turun 500 tahun. Nah, setelah turun itu baru di seberangnya ada surga. Sebelum kita masuk ke surga 500 tahun, baunya itu sudah tercium, harum, lembut baunya, sebagaimana yang dicium oleh Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj itu. Nah, di sini surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang muslim maupun muslimah, untuk orang mukmin maupun mukminah, lalaki bibini, siapapun bisa memasuki surga asal memenuhi persyaratan. Semuanya bisa masuk surga asal memenuhi persyaratan. Dan untungnya kita ini pernah Rasulullah bersabda, kullu ummati, sabarataan umatku, ujar Nabi, yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali nang kada hendak. Kan bagusnya pandir Nabi itulah, kada ada Nabi madahkan illa, kecuali orang nah hendak masuk neraka, kada ada Nabi nyambat kayak itu. Tapi Nabi membadahkan barataan umatku masuk surga kecuali nang kada hendak. Ya sahabat bertakun, kailaman ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang kada hendak masuk surga? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Siapa nang taat lawan aku masuk surga, nang kada taat itulah nang kada hendak masuk surga. Halus bahasanya Nabi. Bila kada taat lawan aku berarti inya kada hendak masuk surga. Tapi mun pahaman kita napa tak? Mun kada masuk surga berarti ke mana? Ke neraka. Karena ujungnya tuh dua aja. Ke surga, ke neraka. Berarti mun kada tak kesini, ya kesini. Itu tak. Cuma bahasa Nabi itu saking kada hendaknya menyambut umat tuh masuk neraka. Itu tak. Fakot aba berarti inya kada hendak ya Nabi. Nah, surga disediakan bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal saleh, yang tidak melakukan perbuatan syirik, tidak menyekutukan Allah. Orang itu takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah itu orang beriman, Jasidin. Maksudnya takut kepada Allah, takut dengan hukum Allah. Allah memberikan batasan, misalnya ini kada boleh digawi, kita kada menggawi, nah berarti itu kita beriman karena kita takut kepada Allah. Jangan mencuntan, lalu kita kada mencuntan, nah berarti kita beriman ngaratnya, orang yang taat kepada Allah. Siapa yang memohon kepada aku, kata Allah, pasti aku berikan. Surga tuh kita minta lawan Allah, walaupun ya mau dilihat-lihat diri kita nih asal ada cucok bang masuk surga, tapi kada salahnya kita minta masuk surga. Abu Nawas pun mengatakan, ilahi ya Allah, lastu ulun bukan, lastu lil firdausi ahla, ulun bukan orang yang pantas masuk surga firdaus, wala agwa, tapi ulun kada kuat jua ala naril jahimi, kalau harus jadi penduduk neraka. Masuk surga kada cocok, masuk neraka kada tahan. Napa? Mun masuk surga kada cocok, masuk neraka kada tahan. Ya sebuting aja gin, ulun minta aja residen. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Taubat ulun pian tarima, dosa ulun pian ampuni. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Pian ini pengampun, yang pengampun, maha pengampun yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Biar aja kada masuk surga, yang penting taubat diterima, dosa diampuni. Kada cocok masuk surga firdaus, kada cocok, amalan kada pas, tapi yang penting taubat diterima, dosa diampuni. Itu aja, dosa minta Tuhan macam-macam aja sih. Tapi mun taubat diterima, dosa diampuni, kemana bukahnya? Ya ke surga juga. Tapi itulah seni merayu Tuhan ngarannya, seni dalam merayu Allah. Jadi kadang-kadang kita nih perlu juga merayu Tuhan tuh dengan bahasanya tuh bahasa gombal kah? Tuhan itu senang dipuji, senang dipuji. Dan ketika ada hamba yang memuji, Tuhan itu senang. Tatkala hamba ini mengatakan diri ulun kada pantas, pian maha pengampun ya Rabb. Nah ini seni dalam memuji ngarannya. Hendak bapak dah masuk surga asa kada cucok, guring bisa melandau, bersadakah kada tapi banyak, kadang-kadang lawan orang kita bisa kada akur, beramal ibadah artinya sedikitannya, hendak masuk surga asa kada cocok kae. Sudah dah ampuni ya Allah dosa ulun, tarima taubat ulun. Itu aja, terserah pian dia lagi ke mana kah. Nah andak sidin di firdaus, jasidin kada di firdaus kada apa-apa juga. Nah inilah, ini yang ditemukan Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj, mencium bau surga. Karena hanyar Nabi itu ada kena beelang ke surga pas nang sudah mencapai alamnya tak. Nah pas di jalan ini Nabi menemui surga. Konon ada cerita dulu kan sumur Zam-Zam itu bersumur. Kemudian orang-orang dulu ingin memastikan roh si fulan itu berada di surga apa di neraka. Jadi orang dulu itu jar mengiau ngaran nang mati itu di sumur Zam-Zam. Bila dikiau ngarannya ada menyahut, berarti orang itu kemungkinan besar rohnya sudah di dalam surga. Konon ceritanya seperti itu. Nah kita bagaimana ketika kita mendengar surga dan nikmat-nikmatnya, nyaman benar dalam surga, maka hendakai kita masuk surga, tapi disesuaikan
dengan usahanya. Bila hendak masuk surga, usaha kita usaha nang menuju surga. Salah satu jalan menuju surga itu pertama nuntut ilmu. Ujar Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang nang berjalan menjalani jalan ilmu, berarti inya dimudahkan Allah menuju surga. Karena orang menuju surga ini orang soleh, orang baik. Yang dikatakan orang baik itu yang bisa paham dengan aturan agama, itu orang baik. Karena apa namanya, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah dapat kebaikan itu dipahamkan dalam urusan agama. Yang bisa masuk surga ini orang baik. Orang hendak jadi baik pasti lewat ilmu. Ketika orang itu paham dengan ilmu agama, berarti inya nih jadi orang baik. Oh, ilmu agama tuh kayak ini. Oh, konsepnya kayak ini. Oh, hukumnya nang kayak ini. Kawa jadi orang baik karena tahu di ilmunya. Amun ilmunya kada tahu, kayak apa hendak jadi orang baik? Biar beramal pian, tapi ilmunya kada ada. Kelihatannya kelihatan baik, tapi bisa dinilai tidak baik. Bisa dinilai tidak baik karena orang ini ilmunya kada cukup. Misal, orang ini karena rajinan sembahyang, rajin sembahyang, tapi ilmunya kada cukup. Ya memang gawiannya ketujuh sembahyang, saking ketujuhnya sembahyang semua tempat disembahyangi, sampai ke jalan raya disembahyanginya. Jalan Ampar Sejadah sorangan, ini maksudnya sorangan, Ampar Sejadah sorangan di tengah jalan Ayani situ, lintas provinsi. Saking rajinnya sembahyang. Menurut inya, rajin sembahyang dapat pahala, rajin sembahyang dibenarkan semuanya. Ketika inya mengampar sajadah di jalan raya, apa kabar? Mengganggu kenyamanan si pengendara. Ketika inya sembahyang di jalan raya, ya sudah barang tentu mengganggu orang satu. Bisa jadi pulang hatinya kena hendak minta nilai lawan orang lain. Nah, lalu banyak mudorotnya ngarannya. Belum lagi mudorot nang lain, usia orang laju mengantuk, kadang melihat ranjahura mengganggu orang nih. Baca Quran bagus, saking rajinnya baca Quran sampai jam 2 malam baca Quran, tapi pakai mic corong. Orang jamnya guringan, ini yang baca Quran mengganggu orang goreng, malah kada jadi pahala lagi. Nah, itu gambarannya amal ibadah loh, karena kada didasari dengan ilmu, bahaya jadinya. Hutang ada, tapi kada hendak bayar. Duitnya ada yang membayari, tapi kada hakun bayar. Lebih mengutamakan sedekah daripada bayar hutang. Lah salah. Harusnya hutang dibayari, sedekah kaina-kaina aja. Karena sedekah hukumnya sunat, bayar hutang hukumnya wajib. Kayak itu. Ini kada paham, Bang. Saking handaknya artinya tulak umroh, habis sarabai macam dijual. Rumah dijual, mobil dijual, apa-apa dijual. Bulik kemana kena? Bulik umroh kemana naik? Puskamling. Nah, itu orang kada mampu ngarannya. Kada mampu, kada dipaksa. Kada ada paksaan dalam agama melaksanakan haji dan umroh bagi semua kaum muslimin. Mampukah kada? Tetap wajib. Kada ada kayak itu. Nang ada tuh kan manistata'a ilaihi sabila. Nang kawa menjalani, nang mampu menjalani, kada kawa dosa. Nah, jadi bila kita hendak masuk surga, ya kita harus jadi orang baik. Jalannya jadi orang baik adalah nuntut ilmu. Itu salah satunya jadi jalan supaya jadi orang baik. Ah, kada mutlak juga guru aja. Orang nuntut ilmu tuh pasti baik. Siapa nyambat pasti baik? Ada jaminan lah orang nuntut ilmu pasti jadi orang baik. Kada loh. Justru karena inya nih kada baik, lalu inya hendak nuntut ilmu. Ketika inya sudah nuntut ilmu, ilmunya itu ada memiliki dimensi cahaya apa kada? Karena ada orang-orang itu ada nang rajin nuntut ilmu, tapi hidayahnya kada masuk. Manizdada ilman lam yazdad min manizdada ilman, siapa nang bertambah ilmunya, apa jar sambungannya tuh? Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang bertambah ilmu lalu kemudian tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallah illa bu'dan,
Inya kada bertambah napa-napa dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Ada tipe orang nuntut ilmu, makin inya nuntut ilmu, makin berjauh hanya lawan Allah. Ada. Karena ilmu yang dituntutnya tuh dimensi nurnya tuh ada. Jadi kada mutlak orang duduk di majelis pasti jadi orang baik. Kada mutlak. Apa guru aja penyebabnya jadi orang tuh nuntut ilmu bisa kada baik, macam-macamnya, salah niat, tuh utamanya bisa kayak itu. Maaf ke majelis pacaran pang ada, bila ke pacaran tolak ke majelis saya, bila pacaran kadang majelis parai juga, salah niat. Ada yang ke majelis mau unting dunia, ada yang ke majelis niatnya macam-macam nang kada benar. Omonnya niatnya benar, ilmu nang disampaikan memiliki dimensi cahaya, hanya hidayah tuh bisa masuk. Jadi bang lima pak, jalani aja dulu. Kita hendak jadi orang baik, jalannya mau kada mau wajib nuntut ilmu. Nah itu bisa membawa kita ke surga. Selanjutnya hanya jadi orang saleh, alim dulu baru amil, ba ilmu dulu baru ba amal. Ketika sudah ba amal jalan istiqomah, selalu jadi orang baik, saleh ngarannya. Pangkatnya sudah tinggi di hadapan Allah, bisa jadi wali, dicintai sudah oleh Allah. Habis dah hingga wali itu habis dah. Ada kau lagi naik jadi nabi, kau lagi habis dah, nabinya ditutup oleh Nabi Muhammad. Jangannya ada tuh lah imbah Nabi Muhammad tuh orang jadi nabi, Sayyidina Ali jadi nabi. Jangannya ada imbah Nabi Muhammad orang jadi nabi, Imam Ghazali jadi nabi. Tapi kan ada lagi, semua pintu kenabian sudah tertutup, yang ada pintu kewalian. Bisa kita daftar guru sekumpul kawa jadi wali, masuk dalam Safinatul Aulia. Kita pun bisa masuk dalam Safinatul Aulia kalau persyaratannya cukup, ilmunya ada, beramal, pemurah, kada panyarikan, nah, sifatnya selalu rahmat lawan umat Nabi Muhammad, sayang lawan umat Nabi, bahkan binatang pun disayangi. Nah kayak itu. Nah jadi ketika kita mendengar cerita surga ini, maka kita minta kepada Allah agar mudah-mudahan kita sabarataan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Nang kada behitung-hitungan, kada diinterogasi itu nyaman. Dah masuk ikang surga, mau nyaman benar kayak itu. Kada disinggahkan tuh kada. Cek ano, kada langsung plek langsung berbuat. Nyaman benar kayak itu tuh. Kehendak kita kayak itu, Pak. Kehendaklah, masalah kabul kada kabul tuh urusan Tuhan, yang penting kita minta dulu kayak itu tah. Kenikmatan surga ini ketika Allah memberikannya kepada kita, misalnya kayak cerita Siti Khadijah dapat anggur dari surga, itu pasti kenyang pian. Jangankan pian memakan dari surga lah. Pernah dulu ada tuan guru tamimpi masuk surga, lalu beliau makan dengan makanan surga. Itu ketika beliau bangun daripada guringnya, 40 hari kada hendak makan, 40 hari kada hendak makan. Semuaan makanan yang disuruh lawan Sidin, mencoba Sidin untuk memakannya, muntah kada nyaman, karena Sidin tak makan makanan surga dalam mimpi. Coba yang biar hanya dalam mimpi. Kayak apa Siti Khadijah tuh tak makan anggur surga tuh kayak apa yuk nikmatnya. Hanya dalam mimpi orang tuh memakan nyaman bener. Nah nyaman ini mimpi kayak itu tuh tanggal 1 Sya'ban. Kada akhir Sya'ban. Jadi Ramadan kada bersahur kada berbuka lagi. Kanyang dapat. Nah tamimpi makan di dalam surga. Tapi ingat sebuting lah, bila kita tamimpi masuk surga, biasanya itu alamat umur kada panjang lagi. Nyatakan tak? Himbong aja tamimpi masuk surga, nyatakan haparak mati dah. Nah, abah guru sakumpul dulu waktu hendak beroperasi lah. Pertama kali beroperasi itu dibawa ke Surabaya. Jadi waktu hendak beroperasi sampai di Surabaya, belum lagi dokter mau operasi belum, sudah sampai di Surabaya, guru bangil datang guru bangil nunti kayak apa kabar ikam ding, ujar guru bangil nih. Guru bangil kan nyamber guru sakumpul ading karena baangkatan tentang sanak nih. Kayak apa kabar ikam ding,
anu disuruh dokter artinya harus operasi kada kawa kada operasi engge hadang dulu aja guru bagi aku betakon lo nikam ikam adalah tamimpi masuk surga deng mana kau nih guru sakumpul adalah sebelum ikam operasi ini ikam tamimpi masuk surga ujar guru sakumpul menjawab kadada kaai nah mun kadada operasi hak kayak itu kisahnya nang operasi pertama tuh kayak itu jakanya kira-kira guru sakumpul tuh tamimpi masuk surga kada diberiakan guru bangil operasi tapi saat itu jar guru sakumpul kadada ulun tamimpi masuk surga jar guru bangil operasi ya nah operasi pertama tuh di Surabaya dibawakan duit ya saat itu emas guru bangil membawa duit 12 juta ya bahari itu 12 juta artinya hendak menggini membayarin ajar guru sakumpul menjawab napa kada usah buah bulik duit pian cukup aja duit ulun kayak itu insyaallah lah nyaman pangalim kayak sidin tuh lengkap muha bunga suara harat awak tinggi gagah begitu pulang sugih ilmu melaut kesugihan anu luar biasa nyaman bila alim kayak itu tuh bilanya alim tak kurang di manakah kurangnya alim kada tapi berduit asal ngaleh anu alim tapi suara kada tapi haratan tetapi kawahan empat menyair suara kada harat paksaakan dia mana nyaman orang dengar kayak nang kumbang dalam butul kada nyaman lah alim bacaan kada paseh kada nyaman pula alim rupaan kada bungas asa kada lengkap juga amun guru sakumpul nih kada ada wadaannya lengkap ngit silin maka bungas suara harap awak tinggi gagah wibawa itu bila sidin berjalan tuh menggetar tuh bang melihat wibawanya tuh jaja guru udin bagesah aku hendak nelpon guru sakumpul aja dua nih telepon kada hendak nelpon aja tak ada nang muskilah nih kita gunakan artinya nelpon telepon kada sampai akhirnya nih supaya jangan salah pandir supaya guru jangan apa menanggapi dengan nang kada nyaman lah kayak itu nah itu tawasulnya 5.000 dulu bersalawat hanya tata telepon ayo biar 5.000 dulu nah untung 5.000 bersalawat hanya nelpon hanya wani bepandir telepon kada dua nih itu orang diberi Tuhan ngarannya haibah wibawa sesuai wan amalan sidin amalan jalut amalan sidin ala wa albisni haibatan wa jalala ya Allah pakaiakanlah kepada awak ulun wibawa dan kebesaran tak amalan sidin lah sampai ke bawah bacaannya 25 kali tiap tuntung sembahyang sidin mengamalkan wajar jadi belum lagi ampun sidin nang dorongan nang lain baik misalnya batu pakaian sidin di tangan ada batu apa nang dipuruk sidin di cincin belum lagi besi nang digaduh sidin bait talase di rumah sidin nah itu lengkap nah lengkap ampun sidin makanya aduh ada apa-apa itu luar biasa itulah nah jadi kita minta masuk surga wan Allah bi ghairi hisab nah surga ini nyaman intinya di surga tuh nyaman ada wadai ngarannya lumpur surga nyaman gak ada wadai lumpur surga nyaman hanya licaknya aja tak nyaman apalagi surganya nah itu sakit ya wa ata ila wadin fasami'a sautan munkara wa wajada rihan muntinatan faqala ma hadhihi ya Jibril qala hadha sautu jahannam taqul ya Rabb آتني ما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي وقد بعد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني فقال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. Dan baginda Nabi mendatangi suatu lembah. Lalu baginda mendengar suara seram yang sangat menakutkan dan di situ baginda mendapati pula bau yang sangat busuk. Lalu baginda bertanya, "Suara siapakah ini wahai Jibril?"
Jibril berkata, ini adalah suara amukan neraka jahanam yang berteriak-teriak. Jahanam itu sebutan keseluruhan neraka. Jara Al-Habib Ahmad bin Zain dalam Risalatul Jami'ah beliau ketika menyebut jahanam, syarahnya itu menyebutkan jahanam jami'un nar. Jahanam itu sebutan untuk keseluruhan neraka, itu jahanam ngarannya. Bukan nang sawadah lalu disambat neraka jahanam, kada. Samuaan neraka nang 7 tuh sambatannya jahanam. Nah itu jahanam tuh ngaran seluruh neraka. Jibril berkata, ini adalah suara amukan neraka jahanam yang berteriak-teriak. Apa teriakan neraka? Wahai Tuhanku, berikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Sungguh telah sangat banyak rantai-rantai siksaanku, pasung-pasungku, api siksaanku, air panasku, buah-buahan berduriku, air nanahku dan adabku. Sungguh sangat dalam kawahku, bersangatan panasku, maka berikanlah apa-apa yang engkau janjikan kepadaku. Lalu Allah berfirman, bagimu segala orang musyrik lelaki dan perempuan, orang kafir lelaki dan perempuan, orang yang jahat di kalangan lelaki dan perempuan, dan setiap pendurhaka yang sombong yang tidak percaya dengan hari hisab di akhirat kelak. Itu suara amukan neraka yang dijawab dan dibenarkan direspon oleh Allah. Ikam neraka ay gasan wadah orang kafir, baik lelaki maupun bibini. Yang kedua, ikam wadah orang musyrik yang mensyirikkan Allah, lelaki maupun bibini. Yang ketiga, ikam wadah gasan para pendosa, khabith wa khabithah, orang-orang yang pendosa tapi kada taubat. Yang keempat, ikam gasan wadah orang sombong yang tidak percaya dengan hari hisab. Itu wadah ikam surga. Inggih ya surga. Ulun suka benar bubuhan yang ingin masukkan ke wadah ulun. Nah ini ditemukan Nabi saat malam Isra Mi'raj itu. Konon katanya di dunia ini ada satu sumur yang disebut sumur neraka, namanya Barhut, Bi'ru Barhut, sumur Barhut. Di mana Guru Jar sumur Barhut itu anakannya di Yaman, anakannya di Yaman. Jadi kalau kada khilaf lah, ulun pernah membaca kitab Kabair. Dalam kitab Kabair itu ada penjelasan sumur Barhut itu. Jadi jar bila orang tuh mati di kiau di muka sumur Barhut tadi, berbalikannya Zamzam tadi lah. Kalau Zamzam bila di kiau orang masuk surga bisa menyahut jar. Bila menyahut di situ berarti orang tuh masuk surga. Kalau di sumur Barhut bila di kiau ngaran orang namati tadi lawan ngaran abahnya kiau ya. Ada menyahut di Barhut situ berarti orang tuh masuk neraka. Konon kayak itu ceritanya dalam Al-Kabair yang pernah kita baca kayak itu tah. Nah, ulun pun penasaran karena waktu kita ke Tarim, waktu kita ke Yaman, kita kada sempat baca cari sumur Barhut nginto di mana andakannya. Kita sibuk ziarah wali-wali kita waktu di Tarim. Ulun penasaran, akhirnya ulun buka Google. Nah, pertolongan kita lewat Google bisa lah. Google ini termasuk alimul allamah fi hadzal zaman. Apapun bisa dijawab oleh Google. Jadi ulun tulis tadi waktu pemaulidan tadi, ulun tulis di sini sumur Barhut itu di mana. Ternyata sumur Barhut itu sebutannya di sini lobang runtuhan alami misterius di provinsi Al-Mahra, Yaman. Dikenalnya dengan mitos lokal sebagai tempat peristirahatan arwah orang kafir atau penjara para jin. Dengan mulut diameternya 30 meter. Jadi diameter lingkaran Barhut itu 30 meteran kurang lebih. Kedalamannya pernah dimasuki. Ada yang meneliti ke dalamnya, buhan peneliti itu ketujuh. Baca cari nangka itu 112 meter kedalamannya sampai ke dalam. Kayak Zamzam itu kan ada yang penasaran kalau sampai Raja Saudi menyuruh bubuhan nang apa cendikiawan nang pemikir segala macam peneliti masuk ke dalam meneliti Zamzam tuh kayak apa, maka kada bakal karingan tuh kayak bagisahnya itu kan diteliti sampai sumur Zamzam tuh ternyata sumbernya bawah Ka'bah ada, di Sofa ada, di Marwah ada, kumpul barataan bukanya ke Zamzam kayak itu kan waktu disalami ke dalam itu. Nah Barhut ini ada juga namanya lami kedalaman, kedalamannya berapa kehakunan leh buhannya tuh kehakunan Bang Tajun.
Nah, nang karancakan ketujuh meneliti ini, alhamdulillah bukan orang Islam. Karancakannya orang yang kada Islam, non Islam. Dan itu kata guru kita, mereka sengaja ditumbalkan oleh Allah untuk mencari yang seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyamankan kita orang Islam tinggal menerima informasi yang sudah masak, tanpa perlu kita lapah-lapah benyalam ke situ. Paham lah biar? Syukur kita ada orang nahakun meneliti meneliti bulan itu bujurkah retak apa kada. Nang biasa naik ke situ tuh orang kada Islam. Naiknya ke situ hakun aja berapa hari di luar angkasa bediaman meneliti bujur kada bulan itu pernah balah dua nang insyiqaqul qamar sebagai mukjizat Rasulullah. Nabi artinya kawa membelah bulan. Apa jar an-nabi man hadar, apa sambungannya? An-nabi man hadar, an-nabi Zainul Bashar mandana. Oh itu dhaif itu. Mandana lahul qamar itu jar guru dhaif jar. Mandana lahus syajar lah. Yang insyiqaqul qamarnya nih nang mukjizat Nabi membalah bulan tak. Itu nang paling sahih lah, bulan tuh sit balah. Tapi kalau bulan turun mendekati Nabi, nah itu ada nama dahkan lamah jar riwayatnya. Artinya imbah bulan tuh balah habis aja dah kayak itu nah. Kadang artinya turun tuh ada kayak itu, tapi ibaratnya ada ya lamah lah kayak itu tuh bahasanya. Makanya guru-guru rajin lebih senang mandana lahus syajar. Kalau syajar pohon tuh dasar baparak kan Nabi kayak itu tah mukjizatnya Nabi. Cuma Nabi membelah bulan, macongkan tangan set bulan tuh balah. Buhannya tuh kan kayak kada percaya, bujur kada. Ternyata dinaikinya bulan itu dasar retak di tangahan, kayak bekas belahan, dan dihitungnya berapa ini belahan ini berapa tahun. Ada aja nah akun meneliti ini tak. Alhamdulillah lain kita nang meneliti itu orang kada Islam, kita dapat informasinya, berarti tinggal kita memakai. Itu tak, itu jar guru kita, mereka jadi tumbal untuk kita. Alhamdulillah. Nah, lalu sumur Barahut tadi mana andakannya tadi? Di provinsi Al-Mahra di Yaman sana kayak itu. Dekat perbatasan Oman Jasidin, Yaman Timur. Anda kan jauh, cocok aja jauh lah. Amun Yatarim itu kan Yaman Selatan, masuknya Hadramaut itu Yaman Selatan. Jadi jar bila Barhut itu sebenarnya bahasa suku Himyar. Barhut suku Himyar itu inya kada bisa menyambat alif lam, nyambat al, kada bisa inya pasti nyambat am. Alhamdu amhamdu wal asri wam asri, nya kayak itu. Makanya ada sabda Nabi pernah ketika Nabi bersabda dengan suku Himyar, kata Nabi harusnya laisa minal birri as-siyamu fis safari, tapi pakai bahasa Himyar laisa minam birri am-siyamu pim safari. Kayak itu suku Himyar lah. Dijuluki sumur Barhut itu dari bahasa Himyar artinya negara jin. Dijuluki sumur neraka karena ada mitosnya seperti itu. Rasanya dalam kitab Al-Kabair kita pernah baca, orang mengiau roh orang yang sudah mati di Barhut menyahut, oh berarti orang itu dibawa ke dalam api neraka. Itu terkenal sebagai sumur neraka. Nah, ada di dunia sambetannya. Dan kalau kita mengawin-ngawinkan hadis dengan hadis yang lain, api itu kena datangnya dari negeri Yaman loh, mendekati kiamat. Api itu dari negeri Yaman begulung, kena itu yang menggiring manusia sampai berkumpul di padang mahsyar. Itu. Nah, ketika kita mendengar tentang neraka, maka kita berusaha minta perlindungan ini, jangan sampai kita masuk neraka. Singgah gin jangan, apalagi berumuran di situ. Singgah gin jangan. Neraka itu jadi di bawah lah, di bawah. Jadi kalau kita istilah menyeberang jembatan, di sini padang mahsyar, batimbang, bahisab segala macam amal tuh di sini. Sudah dapat keputusan surga atau neraka, menjalani siratal mustaqim. Di subarang siratal mustaqim sana itu surga, di bawahnya neraka. Siapa nanti gelincir ya takkan neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka bila kita mendengar neraka, kita langsung minta perlindungan kepada Allah, mudahan jangan masuk neraka. Nah, kita salam kalau waktu sembahyang tuh dianjurkan
Dalam hati kita meminta, misalnya assalamualaikum warahmatullah, dalam hati Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya itu, supaya kita ini selalu memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita masuk neraka. Sekecil apapun perbuatan, kalau Allah murka kepada kita, itu bisa memasukkan ke dalam api neraka. Tapi untungnya kita ini berisi nabi yang syafaatnya ganal kesan kita. Syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi, syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar di kalangan umatku. Ya, sebanyak-banyaknya dosa kita, mungkin kita hakun bertobat, insya Allah diampuni aja. Dan di hari kiamat syafaat Nabi pun mudah-mudahan dapat juga kayak itu. Nah, ini risiko kita nih, nek. Sorga ada, neraka ada, baik ada, jahat ada. Kemana kita akan melarikan diri kita? Apakah kita melarikannya ke sorga atau melarikannya ke neraka? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya termasuk ahlul jannah. Kita berataan masuk surga bi ghairi hisab, dan kita dijauhkan oleh Allah daripada siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Sampailah Nabi kita SAW ke Baitul Maqdis, lalu kemudian Nabi dinaikkan ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai Nabi ke Mustawa, sampai Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Balik lagi Nabi langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, turun lagi ke Baitul Maqdis, naik lagi ke Buraq, bulik Nabi sampai ke Makkah. Nah itu sudah buliklah Nabi, bulikan juga kita. Ini serem ya ratu kayak itu guru Nabi, jangan dimalamakan di langitnya sih Den. Nabi sampai langit ke-7 hampir gurunya. Kalau besok nyambung ya, nah apa malam di langit ngaranya kisahnya. Bulik akan nah buliklah Rasulullah sampai ke Makkah, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, yaitu lailan. Lailan itu qadrul lahdzah, bahkan tafsirnya yang paling ngeri itu tafsirnya qadrul lahdzah, sekejap mata sampai. Nah ini sebagai bentuk linuriyahu min hayatina, kami kata Allah ingin menampakkan sebagian daripada tanda kebesaran kami. Nah, mudah-mudahan berkat kita bertabaruk dengan Isra wal Mi'raj ini, serta sedikit daripada menyentil manakib abah guru, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat afiat, gobul hajat, hidup berberkat, anak cucu kita salihin salihat, sabarataan kita beserta anak cucu kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, semuanya muslimin muslimat, Allah menyelamatkannya dunia sampai akhirat, memasukkan ke surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.